Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Nurtianti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Kali ini saya dan rekan saya akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2 itu tentang coaching. Rekan saya yang pertama adalah Tony Bahtiar dan Ibu Fadli. Untuk peran saya sebagai supervisor, Bapak Tony Bahtiar sebagai coach, dan Ibu Fajar Rudianisi sebagai coach. Kegiatan kali ini ada kegiatan pra supervisi, kemudian kegiatan supervisi dan pasca supervisi. Untuk pra supervisi itu saya dengan coach yaitu Bapak Tony Bahtiar, dan untuk kegiatan supervisi itu coach dengan coach, dan pasca supervisi yaitu supervisor dengan coach. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak Tony? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Dian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak, rencananya Bapak besok mau mempraktekkan coaching ya dengan modul Tirta. Saya sebagai supervisor dan Bapak sebagai coach, silakan. Ya betul. Praktek coaching model Tirta. Nah, ya Pak. Sebelumnya saya ingin menyamakan versi dulu ya Pak. Terkait besok, saya mau tahu dari Bapak coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti Pak? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Bu dalam coaching tersebut. Di antaranya yang pertama adalah ingin menggali informasi tentang tujuan utama dari coaching. Kemudian mengidentifikasi terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana aksi apa atau kegiatan implementasi dari hasil diskusi nanti yang kita lakukan, yaitu melakukan tentang apa saja gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang komitmen atau tanggung jawab dia setelah diskusi dengan saya nanti. Begitu Bu. Oh begitu. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan? Dari kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin menggali kompetensi yang ada pada diri saya, yaitu dari diri saya yang ingin mengembangkan tentang bagaimana melakukan coaching bersama coaching. Kemudian membuat solusi permasalahan. Jadi coaching nanti dia bisa menemukan masalahnya sendiri, apa yang dihadapi. Saya hanya tinggal mengarahkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya dia bisa mencari solusinya sendiri itu Bu. Selanjutnya bagian mana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati Pak? Untuk saya yang ingin saya diobservasi atau diamati yaitu bagian pemilihan kata-kata pertanyaan yang berbobot. Nanti harapannya dari kita saling berdiskusi ini atau bertukar pendapat nantinya, harapan dari saya melakukan coaching ini, harapannya saya ingin dilihat apakah saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian apakah saya juga sebagai pendengar aktif, kan begitu. Bagus sekali itu Pak. Sudah sangat bagus kompetensi yang ingin dicapai, baik itu untuk coach,
maupun untuk coaching. Nah, lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih itu apa, Pak? Indikator yang saya ingin raih yaitu Puji nanti mencari solusinya sendiri. Nah, jadi permasalahan yang disampaikan dia dapat menemukan solusi dari yang kita diskusikan nanti dan memiliki keterampilan kucing dengan baik. Itu yang saya harapkan. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan pada saat Bapak melakukan coaching nanti itu bisa dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan ya Pak ya. Baik, iya Bu, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Amin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Pak Tony, saya baik. Bagaimana kabar Pak Tony? Saya juga baik-baik saja. Alhamdulillah sehat. Kenapa Bu ya? Kalau saya perhatikan dari tadi Ibu terlihat murung. Jadi saya lihat di statusnya terlihat galau. Mungkin bisa diceritakan itu Bu. Iya Pak Tony, ini Pak Tony punya waktu sekarang? Oh iya, alhamdulillah kebetulan pelajaran agama, jadi diampu oleh guru agama di kelas saya. Oh iya. Kebetulan nih Pak Tony, saya baru ada jam terakhir Pak. Saya mau curhat Pak. Boleh Pak? Sedikit Ya. curhat sama Pak Tony. Ya, silahkan, tidak apa-apa, monggo. Begini Pak, saya itu merasa kebingungan. Mulai dari mana ya cerita saya Pak? Ya mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi keluh kesah atau keresahan yang Ibu alami mungkin. Iya Pak Tony, saya itu bingung. Setiap kali saya mengajar di kelas itu toh Pak, beberapa siswa itu kurang memperhatikan materi apa yang saya berikan Pak. Jadi untuk sharing kali ini atau kita ngobrol ini mungkin ada tujuannya. Kira-kira ini nanti tujuannya ke depan apa ini ya? Tujuannya itu saya ingin curhat untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak Tony. Ya mudah-mudahan dengan kita sharing-sharing kita bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Pak. Lalu bagaimana Bu cerita selanjutnya? Bisa diceritakan mungkin? Nih, berapa siswa itu saya itu lebih asik ngobrol Pak. Di saat saya memberikan materi, bahkan ada murid saya itu yang bermain sendiri Pak. Jadi itu saya di saat menyampaikan materi itu saya merasa kesal Pak. Kebetulan saat itu kepala sekolah saya lewat depan kelas Pak. Saya kemudian merasa bingung. Nih, berapa siswa itu saya itu lebih asik ngobrol Pak. Di saat saya memberikan materi, bahkan ada murid saya itu yang bermain sendiri Pak. Jadi itu saya di saat menyampaikan materi itu saya merasa kesal Pak. Kebetulan saat itu kepala sekolah saya lewat depan kelas Pak. Saya kemudian merasa bingung. Tawan sama kepala sekolah, saya menyampaikan materi, murid saya gaduh, murid saya tidak memperhatikan. Nah, di situ saya berpikir bagaimana cara mengatasinya nanti Pak. Dari respon kepala sekolah seperti apa setelah tadi melihat pembelajaran atau tidak sengaja lewat di depan kelasnya? Responnya kepala sekolah setelah melihat pembelajaran selesai itu saya mendapat teguran Pak. Lalu kira-kira apa ya Ibu ini mendapat teguran dari beliau? Itu Pak Tony, kepala sekolah itu mengkritik pembelajaran yang saya lakukan karena saya hanya menyampaikannya secara demonstrasi, anak murid-murid menjadi gaduh ramai itu tadi Pak Tony. Terus pembelajaran yang bagaimana menurut Ibu? Pembelajaran yang seperti apa kan gitu? Iya,
gini Pak, pembelajaran itu saya itu masih menggunakan metode ceramah Pak. Biasa Pak, ibu-ibu sukanya hanya ceramah, menyampaikan materi saja Pak. Nah, terkadang itu saya hanya menggunakan metode diskusi saja Pak. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan dari Ibu terhadap respon dari kepala sekolah? Sejujurnya ya Pak Tony, menyampaikan kepada beliau itu bahwa saya bersama anak-anak itu sudah membuat keyakinan kelas Pak sebelumnya untuk menghargai apa yang kita bicarakan atau apa yang menjadi kesepakatan kita. Di saat guru menyampaikan materi, itu anak-anak diharapkan mendengarkan serta memahami apa yang disampaikan guru Pak. Ya namanya anak-anak ya Pak ya. Di Iya. saat kita menyampaikan itu ada yang tidak memperhatikan, ada yang ngomong sendiri, ada yang bermain dengan mainannya sendiri gitu Pak. Nah dari sini Pak, saya itu ketika saya menyampaikan seperti itu beliaunya kurang berkenan Pak. Lalu kemudian Terus terang ya, Pak, kira-kira ya, kira-kira hambatan apa? Saya itu kepikiran Pak, selalu terjadi beberapa siswa di sekolah itu setiap saya mengajar terjadi seperti itu terus Pak. Seperti itu ya. Iya, Kalau seperti itu Pak. kira-kira hambatan yang Ibu alami itu supaya untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pelajaran ini hambatannya apa ya? Mungkin dari kok pembelajaran siswanya gaduh atau seperti apa itu mungkin itu adalah sebuah hambatan. Itu kira-kira apa ya hambatannya? Jadi begini Pak Tony, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran yang saya sampaikan itu kurang menarik untuk siswa mungkin ya Pak ya. Jadi tampaknya itu membosankan bagi mereka karena hanya ada ceramah, hanya ada kelompok. Jadi seakan-akan itu tidak menarik bagi siswa Pak Tony. Oh, jadi kalau begitu menurut Ibu pembelajaran yang harus bagaimana? Nah, dari sini Pak, kalau menurut saya untuk mengatasinya itu saya akan menggunakan segitiga restitusi Pak. Kan sekarang ya Pak ya, kalau siswa berbuat kesalahan itu kan tidak langsung dihukum ya Pak ya. Betul. Nah, saya panggil murid-murid saya untuk mengatasinya itu saya akan menggunakan segitiga restitusi Pak. Kan sekarang ya Pak ya, kalau siswa berbuat kesalahan itu kan tidak langsung dihukum ya Pak ya. Betul. Nah, saya panggil muridnya satu persatu, ngobrol dan bermain sendiri di kelas itu adalah pembelajaran secara langsung. Dan mereka itu bosan pembelajaran yang ingin saya lakukan. Ingin pembelajaran yang lebih menantang menurut mereka. Oh, gitu. Lalu bagaimana Ibu menanggapi alasan dari siswa tadi? Mungkin kan siswa menjawab apa yang kita restitusi tadi ya? Tanggapannya apa? Alasannya Iya, apa? saya kaget Pak. Mungkin saya bisa mengubah metode pembelajaran di kelas itu yang lebih variatif Pak, supaya lebih menarik bagi siswa di saat pembelajaran di kelas. Oh, begitu. Lalu perubahan-perubahan apa yang akan Ibu tempuh dalam pembelajaran nantinya? Iya, itu Pak. Saya akan coba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang tepat sehingga anak itu bisa konsentrasi, sehingga anak bisa dapat menerima materi yang saya sampaikan, apalagi dengan hasil dan nilai yang sangat saya harapkan dan memuaskan bagi siswa Pak. Kemudian menurut Ibu model atau metode pembelajaran yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat siswa itu pembelajaran yang Ibu lakukan seperti apa? Model atau metodenya? Mungkin ya Pak, mungkin saya bisa mencoba dengan metode diskusi, permainan, lalu bermain peran pada model pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi serta tugas proyek ya Pak ya, dan kunjungan karya pada model pembelajaran project based learning. Menurut saya itu Pak Tony.
Nah, kemudian dari kegiatan pada metode atau model pembelajaran tersebut di kelas, seperti apa rencananya, Bu? Saya akan mencoba dengan sarana YouTube, Pak. Sekarang kan lagi tren ya, Pak ya. Kita bukakan LCD, tambahkan di layar, kita memutar video YouTube atau Reels Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Nah, di situ untuk diskusi dan permainan bisa langsung dilakukan di kelas atau di luar kelas menyesuaikan materi yang akan saya sampaikan. Serta bisa menggunakan kelompok yang sudah saya tetapkan, Pak. Serta di situ untuk tugas proyek dan kunjungan karya dengan cara membuat pameran-pameran kecil, Pak. Jadi nanti sehingga ada kelompok-kelompok lain itu bisa melihat apa dari hasil setiap kelompoknya. Seperti itu, Pak Tony. Oh, begitu ya. Nah, sudah bagus sekali itu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang atau mengimplementasikan dari rencana yang sudah Ibu buat? Iya, Pak Tony. Ini saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka dulu terlebih dahulu ya, Pak ya. Kemudian saya akan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, kemudian menyesuaikan kodrat alam serta kodrat zaman pada siswa, serta mimpi-mimpi di dalam pembelajarannya itu nanti apa. Oh, sangat seru ini ya Bu ya, sangat seru ini. Terus bagaimana nanti respon dari kepala sekolah, kemudian wali murid terhadap kegiatan tersebut? Terkait dengan kegiatan luar kelas juga, karena pameran membutuhkan peralatan yang lebih tentunya, jadi penyediaan tempat itu lebih luas. Bagaimana respon dari beliau? Oh iya, betul sekali ya Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak ya? Saya hanya berpikir memberi kesempatan pada siswa agar lebih mengekspresikan kemampuannya ke hal yang positif saja Pak, sesuai kebutuhan dasar mereka. Nah, berarti itulah pentingnya sebuah komunikasi dengan kepala sekolah atau serta juga dengan wali murid, karena kita membuat sebuah perencanaan tentunya harus melibatkan yang pertama yaitu pemangku kepentingan, yaitu kepala sekolah kita. Itu ya Bu ya. Iya Pak Tony. Untuk kegiatan yang ada di luar kelas serta pameran yang untuk proyek tadi ya Pak, itu saya akan mengkomunikasikan yang pertama dengan kepala sekolah dulu Pak. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan wali murid agar mensupport secara penuh apa yang akan menjadi program saya serta tujuannya itu sehingga kegiatan terlaksana lancar Pak Tony. Wah. Menurut saya seperti itu Pak. Ya, betul sekali itu. Jadi dukungan dari kepala sekolah, kemudian wali murid itu memang sangat diperlukan untuk mewujudkan rencana kita supaya nanti yang kita lakukan itu bisa berhasil dengan baik. Iya, terima kasih ya Pak Tony. Iya. Terus terang, saya sudah merasa tenang Pak. Dan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak Tony. Suatu hal itu yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus Pak. Bahkan di rumah itu saya juga kepikiran terus Pak dengan masalah ini Pak. Kira-kira apa yang membuat Ibu ini merasa kok sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu adalah merespon wali murid Pak. Saya takut Pak dengan adanya kegiatan pameran akan menjadi salah di kemudian hari. Oh begitu. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan itu adalah Ibu tadi tidak merasa nyaman karena permasalahan siswa yang nantinya sampai ke wali murid. Jadi ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban, maka diadakan kegiatan sebenarnya Ibu ini sudah bagus sekali. Jadi kegiatan pameran itu untuk melatih tanggung jawab untuk mengasah keterampilan mereka. Jadi dengan menggunakan keterampilan otomatis anak-anak itu akan menghasilkan suatu produk atau hasil karya mereka. Jadi membuat anak-anak ini menjadi pengalamannya menjadi bertambah kan begitu Bu. Nah, kira-kira
masalah ini tidak ya Bu ya? Akan jadi masalah lagi apa tidak ya masalah ini? Kira-kira Pak Tony, masalah itu nanti akan timbul atau tidak ya Pak Tony ya? Iya, khusus dengan pameran itu yang. Iya. Gini Bu, Iya Pak Tony, gini Pak. Iya. Saya punya rencana Pak. Itu saya akan membuat grup WA sama wali murid Pak. Saya akan mengkomunikasikan apa saja yang menjadi tujuan untuk proyek tersebut Pak. Menurut saya seperti itu Pak Tony. wah, ide yang bagus itu Bu. Ya, semoga dapat terlaksana dengan baik ini ya. Idenya sangat luar biasa. Iya Pak. Iya. Amin Pak. Semoga saja ya Pak ya. Ya, lalu siapa yang bisa dilibatkan untuk mewujudkan dari tujuan atau rencana yang akan Ibu lakukan? Siapa saja yang terlibat di situ? Iya. Saya akan melibatkan anak-anak secara langsung pastinya Pak. Dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka. Dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya Pak Tony. Luar biasa langkah-langkah yang telah Ibu tempuh ini. Ya, semoga ke depan bisa dapat terwujud rencana itu. Saya sangat setuju dengan ide itu. Ya, wah alhamdulillah Pak Tony, saya sekarang jadi merasa lebih lega Pak. Jujur, saya takut salah dalam mengambil langkah yang untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak. Apalagi berurusan dengan wali murid Pak. Saya takut nanti tambah parah dan melebar. Biasanya terutama yang ibu-ibu itu Pak, yang terkendala dengan biaya ataupun kekompakan dari wali murid untuk membantu terlaksananya kegiatan proyek yang saya rencanakan tadi Pak Tony. Oh iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan bersyukur. Akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana itu? Kira-kira berapa lama targetnya agar untuk waktunya kemudian terlaksana dengan baik sebagai bahan evaluasi dari kegiatan yang akan Ibu lakukan ini? Iya Pak Tony, saya akan merencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 minggu Pak. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya nanti ya Pak ya. Nah, bagus sekali. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pelajaran dengan baik ini. Iya Pak Tani, terima kasih sudah mau mendengar curhatan saya Pak. Saya sekarang mengetahui apa yang harus saya lakukan Pak, supaya saya bisa menyelesaikan masalah tersebut Pak Tony. Wah, hebat. Pasti bisa. Semangat ya Bu ya untuk generasi ke depan supaya anak-anak bisa berkembang ilmu pengetahuannya. Iya, alhamdulillah sekarang saya sudah lega. Sekali lagi terima kasih ya Pak Tony sudah mendengarkan curhatan dan keluh kesah yang saya hadapi di dalam kelas Pak Tony. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam. Halo Pak Tony. Halo Ibu, gimana? Iya, Pak Tony tadi sudah melakukan coaching ya? Pak Tony sudah melakukan coaching ya? Iya. Saya sudah Nah, lakukan. apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita, Pak? Tadi ya menurut saya ini ya yang karena sudah menjadi pendengar yang baik. Jadi saya berusaha fokus untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Jadi saya berusaha dan alhamdulillah bisa menjadi pendengar dari setiap percakapan yang tadi kita lakukan. Saya berusaha dan tetap menyimak dari kegiatan itu. Bagus sekali Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi internal? Iya, silakan Bu. Bapak melakukan itu? Iya, boleh Bu, silakan Bu. Dengan senang hati saya mendengarkan. Ya, menurut saya Pak, secara keseluruhan
proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali juga Bapak dapat menangkap kata kunci dari pertanyaan coaching sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka tentunya Pak. Nah, menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu menggunakan kata-kata yang berbobot dalam setiap melakukan praktek atau melaksanakan coaching dengan siapapun lah. Nanti kalau dalam membuat pertanyaan kan harus dipahami oleh yang menjawab, jadi kita harus saling komunikatif kan, seperti itu Bu. Iya Pak. Nah, ya untuk selanjutnya Pak, kapan nih kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan Bu ya, Bulan depan ya Pak? ya kita bisa bertemu lagi untuk melakukan diskusi ini, kita saling sharing lagi. Ya Pak, bagus. Nah, terima kasih ya Pak ya atas waktu dan kesediaan Pak Tony untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Semoga semuanya sehat ya Pak. Ya, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas waktunya, atas diskusi ini. Terima kasih. Semoga saya mendapat ilmu yang bermanfaat untuk diri saya dan lingkungan pendidikan di sekitar saya. Terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, demikian kegiatan praktek coaching ya. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.